Halo, welcome di channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang grup permutasi. Oke, kita akan lihat beberapa penjelasan ya. Yang pertama adalah tentang definisi dulu ya. Kita lihat tentang definisi dari permutasi itu sendiri. Nah, apa sih itu permutasi? Permutasi adalah misalkan S suatu himpunan berhingga yang banyak elemennya telah N. Jadi dia himpunan berhingga elemennya sampai N ya. Nah, yang disebut permutasi itu adalah fungsi bijektif dari S ke S sendiri. Ya, jadi fungsi bijektif dari S ke S sendiri. Nah, di sini banyaknya elemen dari si S itu merupakan tingkat permutasi tersebut. Jadi kok banyaknya elemennya adalah N, maka tingkat permutasi tingkat N. Ya, oke. Kita lihat penjelasannya dulu. Kalau misalnya S itu adalah uh, himpunan 1, 2, sampai N lah ya. Dan Sn ini adalah himpunan dari semua fungsi bijektif pada uh, fungsi F memetakan S terhadap si S. Nah, misalnya F1 itu adalah A1, F2 adalah A2, sampai Fn adalah An. Di mana AJ ini adalah AJ ini adalah elemen dari S ya. J itu adalah mulai dari 1, 2, sampai N. Oke, AJ di sini ya. Tadi AN, A1, A2 sampai dengan AN. Nah, si J ini apa? Elemen dari si S ya. Itu 1, 2 sampai N. Nah, ini bisa kita notasikan berarti fungsinya F berarti 1 itu kita petakan terhadap si A1, 2 ini kita petakan terhadap si A2, 3 dipetakan terhadap si A3 atau Fn sama dengan An. Oke. Uh, di sini fungsi identitasnya itu adalah berarti namanya identitas berarti 1 dipetakan terhadap 1, 2 dipetakan terhadap 2, 3 dipetakan terhadap 3 atau A1 dipetakan terhadap A1, A2 dipetakan terhadap A2, A3 dipetakan terhadap A3. Ya. Oke. Tadi A1, A2 ini apa? Itu adalah elemen CS tadi itu ya. Nah, kalau F itu adalah elemen CSN, maka fungsi inversnya ini tinggal dibalikan berarti. Kalau di sini F itu adalah 1 ke A1, 2 itu dipetakan terhadap A2, maka inversnya berarti tinggal balikan A1 dipetakan terhadap 1, A2 dipetakan terhadap 2 ya. Oke. Nah, di sini apabila F dan G itulah dua permutasi dari elemen-elemen S, maka komposisinya juga. Nah, di sini operasi adalah komposisi ya. Maka komposisi permutasi tersebut dilakukan seperti komposisi fungsi. Ya, komposisi fungsi. Kalau misalnya F komposisi GX itu berarti sama dengan FGX. Oke. Di sini untuk setiap A itu elemen dari si S ya. Oke, A1, A2 sampai AN itu adalah elemen si S. Oke, kita akan buatkan contohnya. Nah, contoh dari permutasi ini ya kita buatkan. Misalkan S itu adalah himpunan 1, 2, 3. Di sini N-nya adalah terbatas ya, itu N-nya 3. Nah, elemen dari S3 ini, kalau kita buatkan fungsi bijektif dari S3 ini ada sebanyak 6. Oke, 1 terhadap termasuk identitasnya, kita lihat dulu. 1 ke 1, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 3, 1 bisa dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 3, 3 bisa dipetakan ke 2. Nah, ini ada sebanyak berapa? Ini sebanyak n faktorial ya, itu adalah 6, 3 faktorial. Oke, itulah pasangan fungsi bijektif yang bisa kita bentuk. Oke, kita berikan misalnya penamaan epsilon itu adalah 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, gitu dan seterusnya ya. Oke, delta, sigma, dan beta di sini. Oke. Nah, kalau kita misalnya mau buatkan komposisi, fungsi komposisi, berarti kalau kita buatkan gamma alpha berarti adalah ini fungsi komposisi ya. Kalau misalnya saya buatkan F komposisi G, kalau ada F komposisi G X, berarti ini adalah F dan domainnya itu berarti adalah si GX. Ya, domainnya adalah si GX. Artinya si GX ini yang kita masukkan ke nilai ke fungsi F. Nah, sama kalau di sini gamma alpha berarti si gammanya adalah ini. Satu dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 2. Berarti kalau gamma alpha berarti si alfanya yang menjadi domain. Oke, si alfanya itu adalah yang ini ya. 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Artinya kita bisa buatkan
komposisinya berarti domainnya berarti dari 1 ya. 1 ke 2 di sini, 2 itu ke 3. Maka bisa kita tuliskan ini 1, 3. Oke. Domainnya berarti 2 ya. 2 ke 1 di sini 1 ke 1. Maka kita tuliskan 2, 1. Oke, kemudian 3 ke 3 di sini 3 ke 2. Maka 3 itu dipetakan terhadap 2. Nah, hasilnya apa? Kalau kita lihat dari himpunan ini ya, elemen-elemen CS3 ini, maka 312 ini adalah 312 ini adalah si sigma ya. Kemudian kalau misalnya kita cari dia alpha gamma berarti gamanya yang menjadi domain. Kita mulai dari sini 1 berarti di sini 1 2. Maka 1 itu kita buatkan pasangannya 2. Oke, 2 3. Di sini 3 3. Maka 2 ke 3. 3 2. Kemudian 2 di sini ke 1 berarti adalah 3 1. Nah, ini apa 2 3 1 ini? 2 3 1 itu adalah delta. Oke. Kalau kita mau buatkan inverse-nya, contoh kita mau cari gamma inverse. Gamma inverse berarti tadi inverse itu berarti domain jadi kodomain ya, dan atau sebaliknya ya. Tinggal kita buatkan berarti kalau gamma inverse ini 1 ke 1 tinggal balikin aja tadi ya. 1 ke 1 tadi ini gamma inverse-nya berarti 1 ke 1, 2 ke 3 ya. 2 ke 3, kemudian 3 ke 2. 3 ke 2. Itu artinya 1 3 2, 1 3 2 tetap juga di gamma. Kalau kita membuatkan alpha inverse, oke. Alpha itu adalah yang ini ya. Alpha adalah yang ini, maka 1 itu kedua, kita bisa tuliskan di sini, nih kita tuliskan 1, 2, 3 gitu ya. 1 itu kedua, nah dapat 1 kedua, kemudian 2 ini ketiga, oke, tinggal 2 ketiga, kemudian 3 ke 1, kita tuliskan 3, 1. Maka ini adalah 2, 3, 1 itu adalah delta. Oke, dari sini kita bisa lihat kan, bahwa di sini nggak komutatif ya, tidak bersifat komutatif. Oke, kita bisa buatkan di sini S3 ini tidak bersifat komutatif. Kita sebut ini belum grup dulu ya. Oke, kita buatkan di sini bahwa S3 tidak komutatif karena memang gamma alpha tidak sama dengan alpha gamma. Atau kalau misalnya kita mau buatkan ke perkaliannya ya, perkalian dari grup simetri tingkat 3 ya, bisa secara lengkapnya bisa dibuatkan dari sini. Contoh gamma alpha berarti gamma alpha, gamma di sini gamma, oke, ini gamma alpha ya, gamma alpha hasilnya adalah sigma. Oke, kemudian kalau kita buatkan alpha gamma berarti alpha gamma ini hasilnya adalah delta. Oke, dan seterusnya. Kalau misalnya mau dibuatin juga beta delta, itu adalah beta alpha berarti adalah delta. Nanti bisa dicari satu-satu ya. Oke. Nah, di sini identitasnya apa sih? Setelah dicari, identitasnya itu adalah si epsilon, yaitu 1 tadi berarti fungsi ke dirinya sendiri ya. 1 ke 1, 2 ke 2, dan 3 ke 3 itu adalah si epsilon tadi. Oke. Nah, atau kalau kita lihatkan dari sini berarti ini tidak simetris ya. Maka kita bisa buatkan ini adalah tidak komutatif ya. Contoh itu penjelasannya ya untuk di permutasi. Oke, kita akan buatkan sebuah teorema. Oke. A adalah himpunan tak kosong dan SA adalah kumpulan dari semua permutasi A. Maka SA ini adalah grup dengan perkalian permutasi. Nah, kita akan buktikan kalau misalnya ini himpunan si A itu himpunan tak kosong dan si SA itulah kumpulan dari semua permutasi yang tadi ya. Permutasinya tadi adalah yang sudah dibuatkan di atas ya, maka SA itu adalah grup dengan perkalian permutasi. Nah, untuk menunjukkan bahwa dia grup, kita akan tunjukkan bahwa yang pertama dia adalah tertutup ya, kemudian yang kedua dia bersifat asosiatif, kemudian yang ketiga punya identitas, yang keempat inverse-nya adalah di grup itu sendiri. Ada inverse ya, ada inverse dari setiap elemen si grup.
Nah, kalau keempat-empatnya kita bisa tunjukkan, maka boleh kita tuliskan bahwa teorema ini terbukti bahwa kumpulan dari semua permutasi A itu adalah grup dengan operasinya adalah perkalian permutasi ya. Nah, kita akan lihat buktinya. Yang pertama, kita akan lihat tertutup atau bukan ya. Oke, kalau kita lihat tadi dari sini ya, contoh yang di sini mungkin untuk mereview kembali ya, apakah dia tertutup atau bukan. Jadi kalau kita operasikan ini apakah memang ada di himpunan itu lagi. Oke, nah dari tabelnya iya ya, tapi itu kan hanya untuk di 3 elemen. Nah, kita akan lihat untuk di n elemen, berlaku untuk n elemen. Nah, kalau misalnya tahu sigma itu adalah elemen si Sn, masing-masing adalah fungsi bijektif dari S ke S. Coba perhatikanlah fungsi bijektif dari S ke S. Maka di sini tahu komposisi theta ini suatu pemetaan bijektif juga dari S ke S. Jadi kalau kita bisa buatkan di sini untuk setiap elemen dari si Sn itu kalau dioperasikan dengan komposisi maka akan ada di Sn. Oke, dari definisi tadi ya bahwa dia akan dipetakan terhadap elemen tadi ya fungsi bijektif ya. Oke, pasti dia elemen dari si Sn juga. Artinya ini adalah bersifat tertutup terhadap komposisi. Maka properti yang pertama dipenuhi ya. Yang kedua kita akan lihat asosiatifnya. Nah, fungsi komposisi ini asosiatif ya. Karena apa? Komposisi sendiri itu bersifat asosiatif. Kalau misalnya kita buatkan F komposisi GX, F komposisi G komposisi H lah ya. F komposisi G komposisi H dari si X. Ini kan hasilnya adalah sama dengan F komposisi, ini G komposisi HX inilah GH ya, GHX. Oke, kalau sini F komposisi GHX ini boleh kita tuliskan F GHX. Oke ya. Nah, F GHX. Nah, ini bisa juga kita tuliskan ini sama juga artinya atau kita tuliskan misalnya F komposisi G HX ya, komposisi HX ini sama dengan F komposisi G ini berarti F G ya, GX, F GX komposisi HX ini sama artinya F GX komposisi HX ya, atau sama dengan F G FGH ya, FGH X. Berarti ini sama dengan yang ini juga ya. FGHX artinya di sini F komposisi G komposisi HX ya. Ini sama dengan F komposisi G komposisi HX. Artinya dia bersifat asosiatif ya. Karena diturunkan dari sifat komposisi fungsi ya. Kemudian kita akan lihat tadi untuk berarti sifat asosiatif dipenuhi, sekarang unsur identitas. Identitas epsilon itu berarti sama dengan A1 dipetakan terhadap A1, A2 dipetakan terhadap A2, A3 dipetakan terhadap A2, sampai dengan AN dipetakan terhadap AN. Ini ada di SN juga. Ya. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat inverse-nya. Jika alpha elemen SN, alpha ini pemetaan bijektif dari S ke S ya, maka alpha inverse juga merupakan pemetaan bijektif dari S ke S, sehingga alpha inverse ini adalah elemen dari si N. Jadi untuk setiap elemen dari si Sn, maka elemen inverse dari setiap elemennya ada di Sn-nya. Ya, jadi Sn ini mempunyai inverse terhadap komposisi. Oke, karena keempat-empat ini dipenuhi, maka bisa kita simpulkan bahwa Sn dengan komposisi fungsi itu merupakan adalah sebuah grup. Kita lihat definisi dari si n faktorial ya.
A itu adalah himpunan terbatas 1, 2, 3, sampai N. Grup dari semua permutasi A adalah grup simetri tingkat N dan dinotasikan dengan Sn. Nah, Sn ini memiliki N faktorial elemen, di mana N faktorial itu apa? N faktorial berarti sama dengan N kali N kurang 1 kali N kurang 2 sampai dengan dikali 3 kali 2 kali 1. Ya, itu N faktorial. Dengan catatan di sini adalah 0 faktorial itu sama dengan 1 dan 1 faktorial sama dengan 1. Tapi kita nggak menggunakan 0 faktorial karena di sini yang namanya grup itu adalah himpunan tak kosong atau permutasi itulah himpunan tak kosong ya. Oke, demikian penjelasan saya tentang grup permutasi. Terima kasih sudah menonton videonya. Thank you.